yang saya tulis di sini adalah tentang barang gadaian dimanfaatkan. Maka sambil diperhatikan di slide-nya ya selalu. Hadisnya masuk di hadis ke-861. Ya, sambil menunggu penampilan di slide-nya. Yang sudah punya pertanyaan bisa disampaikan kepada kami seputar muamalah, dan boleh keluar dari muamalah. Yang penting pertanyaan yang terkait dengan keberagaman kita. Mungkin agak improvisasi sedikit. Nggak bisa ya, dari sini improvisasi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Yang ini. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah lan den riwayataken saking Abu Hurairah. Kita kasih ilmu sedikit. Jadi kalau baca hadis lalu ada an ini. Ini kan ada an ini. An Abi Hurairah. Nah, ini berarti ada yang dibuang kalimatnya. Dilengkapi itu gini. Kalau dilengkapi itu begini. Nah, ini Pak. Kalau baca hadis ada tulisan kayak gini. Wa an Abi Hurairah. Berarti di sini ada yang dibuang. Yang dibuang itu kayak gini. Wa ruwiya an Abi Hurairah. Tidak kasih ilmu. Bukan moro-moro an Abi Hurairah. Ya. Jadi setiap ada an Abi Hurairah, an Ibnu Abbasin, an siapa lagi? An Anasin, an Ibnu Umar, an Ibnu Mas'ud. Nah, berarti itu ada yang dibuang. Yang dibuang itu apa? Di waruwiya. Makanya aku lihat maknanya hadis ini mesti tak jelas biar panjenengan tahu ilmunya. Bukan moro-moro anak burotan. Ada yang dibuang. Makanya panjenengan yang mendengar saya baca hadis an Abi Hurairah dan riwayataken saking Abu apa sing diriwayatkan yo hadis iki. Baru tahu ya. Iya. Karena semua masjid-masjid itu enggak menerangkan ini yang kita terangkan. Ada yang dibuang. Maka cara maknani hadis yang benar, cara menjelaskan hadis yang benar, tidak moro-moro dari Abu Hurairah. Apa yang dari Abu Hurairah? Kan begitu. Wa ruwiya an Abi Hurairah. Dan riwayatkan
diriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Abu Hurairah ing qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah. Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana malhunan wa labanud darri yushrabu binafaqatihi idza kana malhunan wa 'alal ladzi wa 'alal ladzi yashrabu wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqatu. Rawahu meriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Ini keterangannya yang saya catat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar. Makane ojo nrimo gaden wedhus. Ojo nrimo gaden sapi, jangan menerima penggadaian sapi kalau tidak mau nyambung resi. Loh kok gitu Ustaz? Yaitu secara tekstual hadis. Iya. Secara tekstual hadis, orang yang menerima gadai sapi kalau mau minum susu sapinya harus bayar. Begitu. Maka perlu dijelaskan menurut fikih. Gitu. Pemahamannya gimana? Lek sampean sing duwe sapi, kalau panjenengan punya gadai sapi, nerima gadai sapi, kalau panjenengan yang membelikan rumput, maka itu adalah harga susunya. Gitu. Maka perlu jelas dengan antara penerima gadai dengan yang menggadaikan. Ada kesepakatan. Ini sapi sampai gadaikan ke saya. Ini butuh suket, butuh rumput, dan punya penghasilan susu. Gimana? Barter. Saya yang masih makan rumput dan perawatannya, dan saya juga mendapatkan hak mengambil air susunya. Begitu. Jelas ge? Jelas. Demikian halnya yang lain. Yang lain itu apa? Yaitu mobil. Kemarin kan ditanyakan, ini belum selesai. Maksudnya belum detail. Maka saya detailisasi hari ini, yaitu di dalam keterangannya para ulama. Ini saya ambil dari kitab syarah. Syarah Bulughul Maram karyanya Atiyah bin Muhammad Salim. Kitab ini ada berapa jilid ini? Berjilid-jilid ini. Ya. Ini bagus untuk menjadi pijakan cara memaham, begitu. Mauqiful ulama fil istifadah minar rahn. Posisi ataupun cara memaham ulama atau peran ulama di dalam mengambil manfaat pemahaman dari bab rahn. Yang pertama, gunaka man yaqul tahrikur rahmi al-mutaharrik qad yakunu wajiban wa qad yumtana. Ini keterangannya. Menurut hadis tadi itu, ya, menggerakkan, tahrik, mengoperasionalkan barang gadaian yang bergerak itu ada kalanya wajib. Jadi apa istilahnya? Merawat, tahrik itu bisa maknanya merawat. Ada kalanya wajib. Misalnya Pak Yunan menggadaikan sapi kepada Pak Arif. Maka Pak Yunan itu menggadaikan ke Pak Arif. Pak Arif ini ada kalanya wajib ngerumat. Ada kalanya tidak wajib.
Contohnya kalau menggadaikan sapi, ya Pak Arif tanggung jawabnya apa? Memberi makan. Walaupun tak tertulis secara detail. Qad yumtanahu, kadang-kadang wajib dan kadang itu tidak boleh. Qad yakunu wajiban wa qad yakunu yumtanahu. Kadang itu wajib, kadang itu tidak boleh. Memanfaatkan dan menggerakkan dan macam-macam yang lain-lain. Idza kanatis sayyaratu marhunatan indaka wa anta la tas'amiluha wa muddatud daini sittatu ashhurin hal tadhillu as-sayyaratu waqifatan fi mahalliha sittata ashhurin am annahu yanbaghi 'alaika ma baina fatratin wa ukhra an tushghilaha wa tuharrikaha bima yamna'u mafsadataha li'anna tulal muddati wuqubiha qad tuaddi ila al-idrariha. Nah, ini contohnya pas nih. Ini ngapunten tinggi kopi apa teh nih? Ngapunten mentanya saja. Kopi. Oh, nggih pun. Hanya kemarin saya pengajian sore 2 tempat. Ini gara-gara minum kopi kebanyakan, asam lambung saya kambuh. Iya. Kebanyakan. Memang saya kira santai no. Langsung mabuk di mobil dulu saya itu. Makanya saya tanya dulu, biasanya saya itu yang asam lambung nggak naik itu kalau kopi susu. Biasanya saja, bukan saya minta, cuma cerita saya dulu ya. Cerita. Kalau yang kopi-kopi biasa itu kadang naik, kadang enggak. Ini nanya saya, tak minum. Nanti dikirain kan nggak mau minum. Ya kalau susu tua ya saya nggak mau, harus ada kopinya gitu. Karena kalau susu tua itu malah membuat saya tidur. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mobil itu digadaikan, lalu wa anta la tastaqmiluha, ini misal mobil, dan engkau tidak menggunakannya, artinya tidak menyalakannya, sementara digadaikan 6 bulan, apalagi sampai setahun. Nah, terus selama misalnya selama 6 bulan mobilnya diam, gak diapa-apain. Iya kalau mobilnya R4 atau Pajero Sport 2017, Fortuner VRZ 2017-2018. Lihat mobilnya itu angkot tahun 80 itu. Gak dinyalakan selama 6 bulan, nerima gadai. Itu bisa karatan semua itu. Ya. Maka bagaimana? Apakah yang bagi alika ma baina fatratin wa ukhra an tushghilaha wa tuharrika bima yamna'u mafsadatuha? Apakah sebaiknya engkau itu menyalakan mesinnya otomatis keluar bensin? Iya, otomatis keluar bensin. Atau menjaganya nanti apanya yang rusak dilihat demi menjaga, mengantisipasi yang akan menyebabkan kerusakan pada barang itu. Ini sambil contoh mobil dulu atau motor. Li'anna tula muddata wuqufiha qad tuaddi ila al-idrar biha. Karena lamanya tidak digunakan, tidak dinyalakan mesinnya, itu akan menyebabkan bahaya kepada kendaraan tersebut. Bahkan kalau digadaikan selama 7 tahun, ya, maka nanti nerima macam-macam, nerima bayar pajak, nerima bayar balik STNK sama BPA itu plat mobil 5 tahunan, begitu. Maka tidak selamanya panjenengan itu membayar, bahkan panjenengan dibayar. Iya, panjenengan dibayar. Idzan la budda minal harokah li maslahatiha la li maslahatika anta. Maka wajib kalau menerima gadai kendaraannya yang digadaikan. Ya, nanti pasti muncul pertanyaan, Ustaz
Ustadz, yang ada bukan menggadaikan kendaraan, tapi menggadaikan tapi suratnya berharga. Maka itu masuk dalam kategori jual beli surat berharga. Suratnya memang berharga. Kenapa kok begitu? Motor atau mobil bisa punya nilai kalau ada surat. Kalau suratnya tidak ada mobil juga berharga juga. Maka surat dan mobil itu satu kesatuan. Begitu. Nilai mobilnya ya mahal, tapi itu bisa bermasalah karena cacat, tidak punya surat. Lalu BPKB-nya dan STNK-nya pun, BPKB bapak ambil mbok itu kudu padha ono. Kadang sing digadekne iku mbok itu, kadang bapak itu. Lah kalau surat itu berharga, maka orang menggadaikan surat itu sebenarnya bukan kertasnya, tapi nilainya. Sama. Kenapa? Karena mobil itu akan jadi masalah dan tidak dianggap ada mobil secara esensial. Ini mobil bukan mobil yang sesungguhnya. Kenapa kok begitu? Karena BPKB-nya nggak ada, STNK-nya nggak ada. Ada STNK palsu, tapi kan nggak tembus ke ke Polres kalau dicek. Nah sekarang berhubungan dengan mesinnya. Maka kalau ada kendaraan yang digadaikan, ini kendaraannya bukan suratnya. Ya, karena dulu di zaman Nabi itu belum ada STNK, BPKB, STNK itu bid'ah semua itu. Loh iya, Nabi tidak pernah menggadaikan STNK. Nabi juga tidak pernah menggadaikan BPKB. Begitu. Wah itu pokoknya kalau bicara yang serius-serius itu nanti macam-macam itu nanti. Ya kalau dihubungkan dengan kejamannya Nabi, ya maka agama itu bukan hanya teks, tapi juga konteks. Itu cerdas didik ngaji agama itu. Mek digawa hadis itu, hadis yang sudah 1400 tahun. Nggih. Yang dihukum di tahun 2022. Jaka sembung naik beca, gak nyambung cak. Maka butuh penjelasannya Nah, maka ngaji harus ngaji kitabnya ulama yang ngerti ilmunya ulama. Yang gak ngerti ilmunya ulama jangan diikuti, langsung saya cut saja, jangan diikuti, sesat nanti, sesat berpikir. Ini salah satu contoh. Karena apa? Di era milenial, di era digital ini, itu begitu mudahnya menyatakan sesuatu yang ia sebenarnya tak mengerti. Maka saya terangkan, saya selalu ngaji kitab itu maunya saya memberitahu yang sebenarnya begini. Harus melalui ilmu, harus melalui rentetan ini loh. Ini ibaratnya itu piramida terbalik. Nabi, lalu setelah Nabi sahabat, setelah sahabat tabi. Nah ini 300 tahun. Setelah itu baru ulama. Loh sampai sekarang itu ulama. Dari mana kita ngaji? Ya harus dari kitabnya para ulama. Dibaca. Inilah caranya kita memahami ilmu begitu. Maka katanya keterangan ini hadis bahwasanya orang yang menerima gadai hewan ketika ditunggangi hewannya dia wajib bayar. Kalau hewannya itu hewan piaraan yang dijadikan gadai itu sapi, diminum susunya ya bayar. Begitu. Lalu bagaimana kalau sekarang kendaraan? Kalau kendaraan itu ya sama. Bagaimana ini terkait dengan misalnya kendaraan nerima gadai? Ya, gadai itu kan bukan untuk direntalkan lagi, diterima gadai. Setelah itu ternyata mobil gadainya itu digadaikan lagi ke orang. Jadi multi level marketing. Bukan hanya digadaikan, digawe nomor rabuk.
dibuat muat apa ya? Dibuat memuat ini pupuk kompos dan macam-macam dimanfaatkan, itu harus bayar begitu. Kecuali jika sudah ada syarat tertulis bahwa nilai pemanfaatannya itu dibayar sekian dan mendapatkan sekian, tidak masalah begitu. Walaupun di hadis ini tak diterangkan. Misalnya Pak Arif gadaikan sapi. Nah, sapinya digadaikan pada Pak Yunan. Nah, sapi ini wedok. Akhirnya ditumpaki sama Pak Yunan. Ditunggangi, dibuat nyingkal. Ini buat nyingkal itu dapat uang. Ini gimana? Disepakati Pak Arif, sampai ada Pak Yunan, sampai ambil hasilnya itu. Tapi saya minta tolong perawatannya begini. Begitu. Sapi saya itu kalau dirawat makanannya lek isu pecel, lek siang itu tahu campur, lek malam sego goreng misalnya. Itu jelas. Nah, sebagai kompensasi daripada perawatannya dimanfaatkan, kesepakatan. Nanti kalau ada apa-apa di luar kesepakatan, tanggung jawabnya penerima gadai. Sah secara fikih. Kenapa kok begitu? Berdasarkan hadis sahih, al-muslimuna ala syurutihim, bahwa setiap kita ini boleh membuat syarat perjanjian illa ma halala haraman au harrama halalan, kecuali membuat syarat-syarat. Tidak semua perjanjian itu dibenarkan. Perjanjian itu dibenarkan apabila tidak bertabrakan dengan syariat Islam begitu. Maka apaan yang harus dipenuhi dalam pensyariatan? Dalam hukum syariat perjanjiannya? Yang dilarang oleh agama. Pokok apa yang dilarang? Secara umum yang merugikan. Loh, dari mana kita tahu secara detail? Ya ngaji kitab. Ngaji kitab sampai selesai, jangan dipotong-potong. Hari ini ngaji cuma separuh, berikutnya sudah jadi mufti. Kacau nanti. Gitu loh. Mondok di pesantren untuk ngaji kitab itu. Ngaji kitab sampai hatam itu. Minimal itu memang 10 tahun. Kitab itu hatam. Bulughul Maram hatam. Fathul Mu'in hatam. Fathul Qarib hatam. Nahwu Alfiyah Ibnu Malik hatam. Mughnil Labib hatam. Jawahirul Maknun hatam. Tafsir Jalalain hatam. Baru baca kitab. Enak oleh ini jupuk teko LSI siji, jupuk teko PDM siji, jupuk teko Masjid Bumi Ayu siji, ngambil di gedung kandang 1 hadis, lalu moro-moro diterang masa kayak ngerti. Itu berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Maka tentang syarat-syarat yang boleh kita pakai itu syarat yang tidak menghalalkan haram atau mengharamkan halal. Contohnya begini, panjenengan menggadaikan atau menerima gawe, Pak, saya gadaikan motor ini. Syaratnya adalah, syaratnya sampean harus membayar STNK dan BPKB-nya sekaligus. Nanti jangan lupa setiap hari Minggu pagi sampean harus datang ke cuci mobil atau ke cuci motor, dicuci sampai bersih. Terus onderdil yang bagian dalam sampai ganti semua yang bagus. Yang tabyik, yang merepotkan dan yang menyulitkan, yang tidak masuk akal, itu tidak boleh. Itu contoh. Atau itu dalam gadai, dalam jual beli. Pak Arif mau menjual mobil kepada saya. Ustaz, saya jual mobil ke panjenengan. Berapa Pak Arif? Enggak larang-larang wis 200 juta. Tahun berapa ini? Tahun 75. Ya Pak Arif gak pati waras ya. Tahun 75 dijual 200 juta. Terus ngasih syarat ke saya, tapi Pak Ustaz, awas loh. Sampai nanti kalau mau menjual, saya harus sampai wajib dijual ke saya. Ini namanya syarat yang haram.
Pak Ustadz, asalkan nanti Pak Ustadz menjual lagi ke saya. Disyaratkan begitu, haram. Kenapa? Tadiyah, menyempitkan hak asasi kita sebagai pembeli. Gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Tapi kalau tidak syarat, boleh. Kalau tidak disyarat, yang gak boleh itu disyaratkannya tadi. Misalnya, Pak Ustadz, saya jual mobil ke panjenengan ya. Berapa Pak Ali? Panjenengan dan dipinten 200 juta. Ini kita pinten Pak Ali tahun 75. Kadang dia melaku wis 3 kilo langsung mogok, sampean suruh mawon misalnya. Nah, sampean sorong saja kalau macet. Nah, terus setelah itu apa itu namanya? Pak Ali bilang, Pak Ustadz, saya sangat sayang dan eman ke mobil ini. Nanti Pak Ustadz kalau sudah bosan mau jual, kabarin saya. Barangkali saya bisa membeli lagi. Kalau tidak, ya jual ke orang lain. Begitu. Ya. Terus saya bilang, ya Pak Arif, saya beli jadi. Nah, tapi Pak Arif itu tidak mengikat saya. Begitu. Sebelum Pak Jenengan nanya masalah yang kayak ini, tak terangkan juga. Nah, mestinya Pak Jenengan mau nanya itu kan dia. Iya, saya sudah profesional banget gitu. Jadi kalau ada saya jelaskan hadis ini, nanti pertanyaannya mesti begini gitu ya. Mesti begitu. Nah, ya tak semuanya, tapi sebagian besar itu begitu. Ya. Nah, jelas? Nah, ini sudah 30 menit. Ya, silakan yang mau bertanya. Ah, ini nanya operasi. Masalah operasi bukan? Oh bukan, kita nanya masalah operasi. Nah, Pak, Bu. Apa? Kade. Oh iya. Nggih. Kemudian sudah bertahun-tahun dan nyaur-nyaur. Bayar bunga tercukupnya gimana? Terus? Gak disaur-saur. Hukumnya gimana? Baik. Bayar bunganya tok. Ya. Bayar jasa penitipan. Saya perlu menjelaskan ya. Saya perlu menjelaskan biar panjenengan tidak terjebak dengan kata-kata bayar bunga. Ya. Semua orang sudah terlalu kenal bunga. Ya. Selalu kalau yang disebut itu adalah bunga, apapun nama bunganya, kecuali bunga desa yang dinikahi. Ustaz Yunan tersenyum. Iya. Ustaz Yunan ini saya panggil Ustaz Yunan. Kalau Pak Arif tidak saya panggil Ustaz. Nah, bunga kalau panjenengan omongkan bunga itu jadi haram. Kenapa kok haram? Namanya bunga itu adalah mengambil manfaat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau panjenengan Pak Ustadz, saya gadaikan mobil, terus panjenengan saya kasih ujratut tahaffud, ongkos perawatan dan penjagaan sekaligus perlindungan. Wah, ongkos penjagaannya per bulan 30.000. Ongkos perawatannya jika ada kerusakan fleksibel, ditaksir berapa? Ditaksir 250.000. Ongkos pengamanannya, ongkos pengamanannya 500.000, ketemu 850.000. Ini namanya ujratut tahaffud, disepakati iya. Lah mobil itu kan bukan setelah digadaikan kayak dijarno di latar, hujan, kepanasan, kebutuhan batu, macam-macam, dibiarkan kan tidak. Lek dicolong ya apa? Lek tiba-tiba ada tikus masuk ke dalam, ya main-main di dalam, nyeluk koncone, sak mobil diisi 100 tikus, kotor kabeh. Nah, maka namanya ada ujratut tahaffud, ongkos perawatan, perlindungan, penjagaan dan safety. Itu butuh ongkos. Kalau panjenengan pakai begitu, gak jadi gak haram, bukan bunga itu.
mudhafun tidak jadi bunga. Tidak jadi bunga. Nanti kalau disebut bunga itu namanya mengambil manfaat. Kullu dainin atau kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat dari utang itu, maka itu disebut riba. Saya kalau panjenengan pengen nggak haram, itu transaksi dengan saya. Dijamin saya lakukan secara fikih. Secara fikih begitu. Hadisnya nggak ada, tapi pemahaman hadisnya itu ada. Maka ada teks, ada konteks, ada around the text. Ada teks hadis, ada konteks hadis, ada cara memahami hadis. Pakai apa? Pakai ilmu. Maka dari itu kalau Pak Arif mau gadaikan mobil, ke saya saja, aman. Nanti saya bilang, Pak Arif, ini ada ongkos perawatan. Berapa Pak Ustadz? Ini perawatannya 1 bulan 300. Pengamanannya lebih mahal, 1 juta. Sama eman gak sama mobilnya? Ya tapi yang wajar, yang waras gitu loh ya. Ya cara menetapkan itu gitu. Nah, sekarang kasusnya sudah tak jelas ini, ilmu di luar pertanyaan ibu. Ini namanya cerdas ini, menjelaskan. Di luar pertanyaannya saya jawab, tapi terkait. Itu jangan dinamakan bunga, tapi dinamakan ongkos perawatan, penjagaan, safety dan lain-lain. Sepakati yang wajar. Nah, yang kedua, menjurus kepada inti persoalan. Kalau digadaikan, gak diambil-ambil, cuma bayar ongkosnya saja. Sampai tanya, Bu. Sebenarnya simpel jawabannya panjenengan. Tanya, gitu. Hukumnya gimana? Jangan ditanya hukumnya dulu. Teknisnya menyelesaikan masalah karena sudah benar digadaikan ongkosnya begini. Sampai tanya Bu kepada orang yang menggadaikan. Cak, ye, gadai. Gitu. Ini diambil kan ada nomor WA-nya kan? Ya tinggal di chatting aja. Itu sebenarnya pertanyaan begitu itu Pak Arif bisa jawab itu. Enggak perlu saya gitu ya. Gimana ini Ustaz dibayar jasanya kok? Lah, ya telepon tanya dulu. Maka pertanyaan panjenengan ini enggak jelas sebenarnya. Berhubung saya yang menjawab, tak jelaskan pertanyaannya sebenarnya adalah bagaimana sikap dan hukumnya. Sikapnya adalah telepon dulu, Pak. Gimana? Sampai menggadaikan sudah lebih dari perjanjian. Ini kalau sampai tidak bayar, barang saya miliki. Gitu, sesuai dengan kesepakatan utang sekian. Nanti kalau nggak bayar, jatuh tempo harus diambil barangnya. Tapi kalau panjenengan nggak masih mau berjanji, perbarui akadnya Pak, nambah berapa bulan, begitu. Nah ini pertanyaan yang semestinya tadi ditanyakan. Ya saya sering begitu itu jamaah pengajian itu pertanyaannya saya rubah, saya cocokkan. Kalau nggak cocok nanti jawabannya jadi nggak benar. Jelas ya? Telepon Bu, ya. Jadi gampang jawabannya. Telepon dan WA. Di telepon nggak angkat, di WA centang 1 sangat parani nama main. Didatangi ke rumahnya, kok nggak pernah ketemu, panggilkan polisi. Itu tanggung jawabnya polisi sudah, bukan tanggung jawabnya Ustaz. Loh iya Bu, itu begitu. Jadi dalam hidup itu ada prosedur, ada prosedural hukum positif, ada esensi hukum syariat. Itu butuh dipakai semua, gitu loh. Panjenengan jangan menganggap gak butuh polisi. Kita itu sangat butuh polisi. Walaupun Ustaz polisi yang saya kelek tetap elek. Butuh polisi juga saya kelek. Masuk pedagang orang sing api orang sing. Kabeh sama lek kok dadi wong api ya gak mungkin. Gak perlu masjid akhirnya kalau orang suruh baik semua. Mesti orang sing elek, orang sing api. Itu sudah fitrah kehidupan. Gitu. Kita butuh polisi, butuh tentara, butuh gubernur, butuh wali kota yang menata kehidupan, yang ngatur kehidupan. Itu bahkan jadi wajib ada itu ya. Kadang kan kita terlalu ya saking gak pahamnya begitu. Harus paham semua konteks hidup itu. Jadi hidup ini satu kesatuan. Ono api, ono elek, ono sing nakal, ono sing gak nakal. Ya biar apa? Ono sing nakal, biar sing gak nakal bisa ngandani sing nakal.
Ada yang baik, ada yang baik. Yang baik itu bisa ngajak-ngajak singkat baik. Itu begitu. Jangan sampai berarut-arut kabeh satu no api ya gak mungkin. Mustahil. Nanti aku kalau ada jalan, terus kalau pengajian bisa ambil kabeh. Ya. Begitu ya. Ini ya juga cara kita berbareng-bareng untuk muhasabah, ini namanya muhasabah. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ini masukan saja, saya tidak nyuruh-nyuruh ya. Saya masukkan saja karena sekarang subuhnya itu agak siang. Mungkin ketika pengajian, khusus pengajian saja, kalau bisa agak dimajukan imami, sehingga saya tak terlalu karena dari sini ke Karangproso itu setengah jam lebih, 40 menit ya. Itu 40 menit itu kalau lancar. Kalau saya sih kebelet pipis di pinggir jalan, potong pipis 15 menit. Mari mana saya kepingin ngombe banyu sih nang Indomaret 15 menit kelamaan. Tapi itu cuma usul saja. Toh andai kan panjenengan tetap ikutin jadwal ya saya untung juga agak ngaji kan suwe-suwe. Iya. Tapi panjenengan mungkin masih banyak pertanyaan akhirnya belum terlaksana. Artinya ya enggak usah saklek-saklek nang gitu aja. Fikih itu pokok masuk jadwal set misalnya itu dibutuhkan waktu untuk dipercepat ya dipercepat. Maksudnya dipercepat setelah adzan mungkin berapa menit, yang penting jamaah sudah sholat qobliyah. Begitu. Kalau pengen sholat qobliyah di awal ya berarti datangnya sebelum diadzani. Ya itu usul saja ya. Usul saja. Sekali lagi saya mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Semoga panjenengan semuanya dibaringi sehat walafiat, dibaringi panjang umur yang barokah, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Semoga jamaah kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, dan semua saudara kita umat Islam yang ada di rumah sakit atau sakit di rumah oleh Allah diberikan kesembuhan. Umat Islam yang sedang konflik semoga oleh Allah didamaikan. Panjenengan yang kebetulan punya anak belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Pak Arif ya, bukan Arif ya, anak yang Arif ya, yang sudah punya jodoh dan belum punya anak semoga oleh Allah dikarunia anak. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah istajib doa'ana bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa